Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini guys, aku bakal sharing tentang beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2024. Nah, berhubung banyak banget yang masih tanya nih tentang KIP kuliah, dan pertanyaannya tuh kayak gimana sih kalian bentuk kriteria yang bisa diloloskan survei dalam pemilihan beasiswa KIP kuliah tahun 2024. Nah, sebelum kalian nonton video ini, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin dulu. Apakah kalian udah subscribe? Kalau misalnya belum, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman, supaya aku lebih semangat untuk share informasi ke kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget mengadakan tryout gratis dan live untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi di WhatsApp juga boleh, 0882 4785 4631. Kalian semua boleh save nomor aku ya. Kalau misalnya kalian mau di save back, kalian bisa langsung chat aku aja pakai nama kalian. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya. Kemarin tuh banyak banget pertanyaan, kalian nih kriteria apa aja sih yang bisa lolos survei dalam pemilihan beasiswa KIP kuliah tahun 2024. Nah, di video ini ada beberapa poin yang harus aku share sama kalian, bahwa kriteria yang seperti ini loh yang bisa lolos dalam beasiswa KIP kuliah. Nah, makanya setelah kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah memenuhi semua survei-survei beasiswa ini. Yang pertama, kalian termasuk lulusan angkatan tahun 2024, 2023, dan tahun 2022. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lolos KIP kuliah tahun 2024, minimal tuh kalian bisa masuk di 3 angkatan tahun lulusan ini. Nah, kemarin itu ada pertanyaan, kalian nih apakah gapir bisa mendaftar KIP kuliah? Jawabannya bisa, asalkan kalian gapir tahun 2023 dan tahun 2022. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, apakah gapir tahun 2020 bisa daftar KIP kuliah? Jawabannya tidak bisa, karena gapir yang bisa itu cuma tahun 2023 dan tahun 2022, sama tahun ini yang tahun 2024. Next, survei yang kedua, kalian bisa lolos KIP kuliah yaitu kalian memiliki kartu identitas. Kartu identitas seperti apa aja sih kalian? Yang pertama, kartu identitas KIP, Kartu Indonesia Pintar yang warna ungu. Yang kedua, KKS. Dan yang ketiga, alternatif lainnya kalian bisa memasukkan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Nah, kemarin ada juga nih yang bertanya, kalian nih apakah aku bisa lolos mendapatkan KIP kuliah tapi aku nggak punya kartunya, kartu KIP kuliah yang warna ungu? Jawabannya bisa. Kalian bisa memakai alternatif lain seperti KKS atau SKTM. Surat keterangan tidak mampu ini tuh kalian bisa urus di kantor desa atau kantor lurah terdekat di rumah kalian masing-masing. Survei yang ketiga yang bisa diloloskan KIP kuliah yaitu tidak mampu secara ekonomi. Maksudnya gimana nih Kak Len? Nah, yaitu pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali kalian itu 4 juta setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi dengan jumlah anggota keluarga itu sebesar Rp750.000. Maksudnya gimana nih Kak Len? Maksudnya pendapatan di rumah kalian jika digabung orang tua atau wali kalian itu maksimal banget 4 juta rupiah. Nah, kalau misalnya pendapatan kotor orang tua atau wali kalian dibagi dengan jumlah orang yang tinggal di rumah kalian itu maksimal Rp750.000. Nah, kalau misalnya kalian merasa bahwa pendapatan kalian seperti yang aku sebutin tadi, jadi kalian itu bisa saja lolos survei dan bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah sadar bahwa pendapatan di rumah kalian udah lebih dari yang aku sebutin tadi, nah itu tuh kalian bisa pertimbangkan apakah kalian lolos nantinya atau tidak, karena
survei membuktikan bahwa 4 juta rupiah adalah gaji maksimal dalam suatu rumah. Next, survei yang keempat yaitu memiliki potensi akademik yang baik. Gimana nih maksudnya? Maksudnya itu adalah kalian berprestasi waktu SMA, SMK, atau MA kalian. Nah, ini tuh biasa dibuktikan dengan foto rapor kalian, nilai kalian, transkrip nilai kalian, ataukah kalian mempunyai piagam-piagam prestasi lainnya. Nah, nanti tuh kalian bisa tambahkan prestasi atau piagam kalian sebagai bukti bahwa kalian itu baik dalam potensi akademik semasa sekolah kalian. Survei yang kelima yaitu terdaftar DTKS atau bantuan sosial lainnya. Nama yang terdaftar di DTKS akan lebih diprioritaskan daripada nama yang tidak terdaftar. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya mau lulus survei mendapatkan beasiswa KIP kuliah, kalian usahakan terlebih dahulu mendaftar DTKS. Nah, kemarin ada yang bertanya, jadi kalian nih kalau misalnya aku mau daftar beasiswa tapi nama saya tidak terdaftar DTKS, apakah itu bisa daftar? Jawabannya tetap bisa, kalian tetap bisa daftar beasiswa. Tapi yang namanya ada di DTKS itu lebih diprioritaskan untuk lolos beasiswa KIP kuliah. Makanya di channel YouTube aku tuh kemarin aku buat tutorial daftar DTKS. Jadi buat kalian yang mau daftar KIP kuliah, silakan daftar DTKS terlebih dahulu supaya kalian juga bisa diprioritaskan supaya lolos beasiswa KIP kuliah. Selanjutnya, survei yang keenam yaitu masuk dalam kelompok masyarakat miskin maksimal desil 3. Nah, ini tuh bisa kalian lihat pada saat pendaftaran KIP kuliah ya. Nanti di sana ada apakah kalian terdaftar desil 3 atau terdaftar DTKS atau terdaftar sebagai bantuan sosial apa. Nanti di sana kalian bisa cek kalau misalnya kalian udah mau daftar beasiswa KIP kuliah. Survei yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, maksudnya jadi kalau misalnya kalian dari panti sosial atau panti asuhan, calon mahasiswa, itu kalian bisa diloloskan survei dalam penerimaan beasiswa KIP kuliah. Nah, jadi itu dia guys, 7 kriteria survei yang bisa lolos KIP kuliah. Apakah di antara salah satu ini kalian sudah terpenuhi? Kalau misalnya di antara ketujuh ini kalian terpenuhi, kalian aku saranin banget untuk daftar KIP kuliah. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lolos KIP kuliah itu alhamdulillah banget guys, kalian udah tidak menanggung biaya kuliah lagi karena sudah ditanggung sama kartu KIP kuliah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar KIP kuliah, kalian boleh scroll video aku kemarin, ada tutorial daftar KIP kuliah, ada juga tutorial daftar DTKS. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya nama kalian ada di DTKS, itu kalian lebih diprioritaskan. Tapi kalau misalnya tidak ada, itu kalian dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan beasiswa kuliah. Jadi aku saranin sebelum daftar KIP kuliah, daftar DTKS terlebih dahulu. Yap, itu dia guys sharing kita pada malam hari ini tentang KIP kuliah. Apakah kalian masih ada pertanyaan tentang beasiswa KIP kuliah ini? Boleh banget langsung komen aja di bawah, atau kalian bisa tanyakan di WhatsApp aku 0882 4785 4631. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.